Saya ingin tanggapan Prof. Karena yang jadi masalah sekarang draft undang-undang ini mau disahkan awal Juli mendatang. Tapi sampai hari ini tertutup, tidak bisa dilihat oleh publik. Seperti apa itu draft ini? Tahun 92 itu rancangan sudah diserahkan kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Yang menyerahkan ketua UI, ketuanya itu Profesor Marjono Reksori Putro dari UI. Jadi isinya itu berbau mazhab UI, menitik beratkan asas legalitas. Kemudian Habibie mengangkat Muladi menjadi menteri, dia tunjuk Bardah mengubah rancangan itu. Jadi dia berubah dari mazhab UI ke mazhab Diponegoro yang menganut hukum progresif. Tidak penting itu undang-undang, apa rakyat mau itu aja. Jadi masalah penghinaan presiden itu sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 146. Penghinaan raja diganti oleh RI dengan penghinaan presiden dan wakil presiden. Jadi pendiri republik ini sadar perlu ada tindak pidana terhadap penghinaan presiden. Sekarang bagaimana ini? Ada beberapa negara, Amerika Serikat sama sekali tidak menghukum orang menghina presiden. Tahun 2008 saya ke Washington, ada nenek-nenek duduk di depan, di trotoar, di depan Gedung Putih, ada gardus di depannya tertulis, Presiden W. Bush is the real terrorist. Tidak ada orang perhatikan dia. Coba di Indonesia bikin begitu. Bukan tidak pidana. Yang menghukum kepala negara itu Jepang menghina kaisar, dari aduan harus Perdana Menteri yang mengadu. Kemudian Jerman menghukum juga penghinaan presiden. Tetapi di ayat 2-nya ada tertulis penuntutan baru dilakukan setelah dapat lampu hijau dari presiden. Jadi jaksa sebelum kirim perkara ke pengadilan harus tanya presiden Jerman, bagaimana Pak ini? Saya teruskan tuntut atau tidak? Tidak usah tuntutlah. Ya, cuma bawa ke Monas, bilang si BY, yang tidak perlu ya dihukum gitu. Itu kan dulu SBY tidak bikin apa-apa. Jadi menurut saya SBY itu seorang demokrat. Sama dengan Anies, sama dengan Habibie. Ya kan? Dia tidak peduli dihantam. Ya. Jadi di Jerman. Jadi Indonesia perlu ada penghinaan presiden itu. Cuma perlu ada, kalau perlu ditiru Jerman ini. Kemudian tadi ada kita dari DPR mengatakan ada batas tipis-tipis antara penghinaan dan kritik. Besar sekali bedanya itu. Itulah sebabnya demonstrasi mahasiswa. Karena orang Indonesia tidak bisa membedakan mana kritik, mana penghinaan. Kalau ditentukan di penjelasan, jelas. Di Belanda ada orang menulis ratu terlalu banyak ke luar negeri menghambur-hamburkan luar negara. Itu bukan penghinaan karena dalam hal mengurus negara. Tapi di Belanda ada orang sudah dihukum. Dia mengatakan Danan Ratu norak seperti WTS dihukum karena pribadinya. Jadi beda jauh. Kalau pribadinya itu penghinaan. Kalau menjalankan tugas negara itu kritikan. Jadi kalau ada orang mengatakan presiden kurus krempeng kekurangan gizi, itu penghinaan. Itu waktu itu belum dia presiden ya. Bawa kerbau ke Monas si BY, itu penghinaan itu karena pribadinya. Jadi jelas Pak.
andai kata dijelaskan di penjelasan begitu, tidak ada demonstrasi mahasiswa ini. Ya kan? Ini orang Indonesia tidak bisa membedakan itu. Nah, jadi kemudian juga ini tidak mungkin KUHP berlaku kalau belum ada KUHP baru juga. Tapi di mobil sudah jadi, tidak ada bensin, tidak bisa jalan itu, tidak ada KUHP-nya juga. Ya begitulah rancangan KUHP ini, saya kira perlu dibicarakan 1 bulan saja, diberi waktu. Panggil orang-orang ini yang berteriak-teriak itu, apa yang kritik. 1 bulan, jadi Agustus, sebelum 17 Agustus sudah disahkan. Tapi tidak bisa berlaku langsung itu. Harus 3 tahun. Jadi KUHP sekarang itu dibuat Belanda tahun 1915. Berlaku 1918, 3 tahun kemudian. Jadi ini nanti kalau disahkan, harus 3 tahun kemudian baru berlaku. Ya, kalau 2022, 2025 baru berlaku. Pada kesempatan itu juga KUHP-nya sudah disiapkan. Selesai dong.